Indonesia Bertauhid TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ingkang kita pendet saking kitab tauhid, pelajaran ingkang paring arahan dumateng kita sedaya pripun caranipun menjadi hamba Allah yang benar-benar memurnikan ibadah semata-mata dumateng Allah Ta'ala. Dan ini adalah tugas pokok dalam kehidupan kita, mewujudkan tauhid, mujudaken itu tugas ingkang paling pokok, totalitas memberikan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tasih bab ingkang sepindah mlebet ayat ingkang jelasaken 10 hak atau 10 itu wasiat Allah Subhanahu wa taala ingkang tercantum wonten surat Al-An'am ayat ingkang nomor 150 setunggal ngantos 153. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngendikaken, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra hadhil ayah. Barang siapa yang dia ingin memperhatikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada cincinnya atau yang wasiat itu ada pada cincin Rasulullah sallam atau yang ada stempelnya Nabi, cincin Nabi sekaligus stempelnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang dia ingin memperhatikan wasiat Nabi yang ada stempelnya Nabi, maka bacalah ayat ini, menika surat Al-An'am ayat 151 ngantos 153 ingkang isinipun wasiat-wasiat yang diwasiatkan Allah kepada kita semuanya. Dan dikatakan wasiat sebab 3 ayat ini setiap akhir ayatipun Allah ngendikaken dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Ayat ingkang nomor 150 kali, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ayat ingkang nomor 153, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ini tattaqun, la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Semoga kalian
menggunakan akalnya. Itulah wasiat Allah kepada kalian, semoga kalian bisa mengambil pelajaran. Itulah wasiat Allah kepada kalian, semoga kalian bisa betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dzalikum wassakum, maka dikatakan ini adalah 10 wasiat. 10 wasiat niku napa mawon niku rincianipun wonten ayat-ayat qala wau. Ayat 150 Allah Subhanahu wa taala ngendikaken watlu ta'alau ila ta'alau atlu alaikum ma harama ta'alau ila pripun ayatipun dipun ulangi Pak Termawat. Allah ngendikaken ta'alau, marilah kemari, aku akan bacakan kepada kalian atlu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian semuanya. Apa itu diantara hal-hal yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala? 1. Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wasiat pertama. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, gak bisa ngasih makan anak tersebut. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati perbuatan al-fawahish, kekejian, baik yang dilakukan dengan terang-terangan, zahir, secara nampak terang-terangan, atau sembunyi-sembunyi. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, kecuali dengan cara yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum taqilun. Itulah wasiat Rabb kalian kepada kalian, mudah-mudahan kalian mau menggunakan akal kalian. Niki 5. Satu ayat yang pertama isini pun 5 wasiat. Ayat berikutnya pun sekawan wasiat. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan mendekati harta anak yatim sampai dia, kecuali dengan cara yang baik, sampai dia dewasa. Nomor 6, wa idza wa auful kaila wal mizan bil qisti.
la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan penuhilah, sempurnakanlah timbangan dan ukuran-ukuran. Kami tidak membebankan kepada jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzi qurba. Kalau kalian berbicara, hendaklah kalian berbuat adil walaupun kepada keluarga. Wasiat yang ke-9, wa aufu bi ahdillahi, dan sempurnakanlah janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tadzakarun. Itulah wasiat Allah, semoga kalian bisa mengambil pelajarannya. Ayat yang kang nomor kali isinipun sekawan wasiat. Ayat yang nomor 153 isinipun setunggal wasiat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan ikuti selain jalan yang lurus tadi, karena akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Itulah wasiat Allah yang mudah-mudahan kalian betul-betul mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehingga komplit isini pun 3 ayat kalau wau sedoso wasiat 10 wasiat. Monggo kita tingali sepindah setunggal-setunggal sekalian. Wasiat yang pertama, wasiat yang berkaitan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, alias perintah untuk bertauhid dan jangan musyrik. Niki wasiat pertama. Wasiat-wasiat Allah Ta'ala sekalian kathah, baik yang menyangkut hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan para hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali wasiat yang pertama yaitu perintah bertauhid utai larangan menyekutukan Allah Ta'ala. Ini niki nedahaken ini adalah paling pentingnya wasiat, paling pokoknya perkara yang kalau sampai orang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, Bapak sekalian, maka agamanya akan runtuh seperti runtuhnya rumah yang pondasinya ambles utai amblek, sehingga rumah itu menjadi yaitu ambruk, runtuh total. Ini adalah wasiat ingat pindah wasiat untuk bertauhid, dan sudah kita terangkan apa itu hakikat bertauhid. Bertauhid niku sepindah malih mboten sekedar berkeyakinan tentang Allah. Pokokipun nek pun yakin Allah niku onten berarti telah bertauhid. Nek namung berkeyakinan Allah onten, iblis nggih berkeyakinan, Fir'aun berkeyakinan, kemudian orang-orang Quraisy musyrik juga berkeyakinan. Dengan kata lain belum cukup. Tidak cukup hanya berketuhanan, hanya berkeyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena itu sudah merupakan bagian fitrah manusia yang memang punya keyakinan tentang adanya Allah Ta'ala.
sekedar berkeyakinan dereng dipun sebat yang bertauhid. Maka tenugi sekedar beribadah, sampun salat, sampun poso, sampun haji, sampun zakat, dereng dipun sebat bertauhid, sampai betul-betul dia menjadikan total ibadahnya hanya kepada Allah dan dia tinggalkan syirik. Niki catatan penting ingkang kedah nancep teng manah kita sehingga kita kedah ngertos hakikat tauhid niku napa. Tiyang Quraisy nek namung dipun jak ndonga dumateng Allah niku oke. Nek namung dipun jak haji nggih oke. Wong sampun haji sampun ndonga. Tiyang Quraisy niku mboten purunipun niku diajak bertauhid, berla ilaha illallah, mboten purun sebab ajakan ini artinya menolak dan meruntuhkan, meninggalkan semua sesembahan selain Allah Ta'ala. Kadang tiang niku dijak salat purun oke, haji nggih oke, zakat oke. Ning sing boten purun niku dijak ninggalaken sesembahan ingkang macem-macem. Tesih sesajen Nyoro Kidul, tesih sesajen Mbah Pitruk, tesih sesajen tempat-tempat keramat, tesih sesajen wingit, panggenan wingit, demit. Nek niki mboten dipun tinggalaken, kadang-kadang diajak ninggalaken niki ning nesune teng mriki. Tidak maunya di sini. Aku gelem mbok jak salat yo gelem, ngedeki masjid yo gelem, kon dijak haji yo gelem. Ning nek kudu ninggalke sepepunden leluhur ora iso. Niki sami kalih Quraisy. Ngeten niki persis kalih tiang-tiang Quraisy. Tiang Quraisy niku sing boten purun niku dipun jak bertauhid, berla ilaha illallah. Iku catatan penting. Ampun ngantos keliru kita anggenipun bertauhid. Nomor kali wasiat untuk birrul walidain. Hak yang paling tinggi dari kalangan para hamba Allah setelah kita bertauhid nggih menika hak orang tua. Hak orang tua. Di mana seorang anak tertuntut untuk benar-benar berbakti kepada orang tua, yaitu berbuat baik. Lan sampun kita aturaken penjelasan ingkang kala rumiyin pembahasan bab birrul walidain. Kepada orang tua jengkelnya kayak apa. Kadang-kadang putra rumaos pegel kali tiang sepuh dengan berbagai macam ulah-ulah orang tua. Seorang anak pegelnya kayak apa, tidak boleh keluar ucapan yang membuat itu orang tua menunjukkan kejengkelannya, walaupun dengan kadar ucapan jelek yang paling ringan. Dalam bahasa Qur'anipun ungkapan jelek yang paling ringan. Sampai toh orang tua memerintahkan syirik, syiriknya nggak boleh ditaati, perintah-perintah maksiat nggak boleh ditaati. Ning pelayanan untuk orang tua secara duniawi tetap tesih jalan. Perintahipun Allah, wasahibhumma fid dunya ma'rufa, tetaplah bersahabat dengan baik kepada kedua orang tuamu di dunia. Sampun kita aturaken yaitu bab birrul walidain pada pembahasan ingkang sampun. Wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin, karena takut ngasih makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka.
Yang memberikan rezeki bukan kamu, tapi Allah Ta'ala. Bapak sekalian, membunuh anak niku seperti contohnya orang-orang Quraisy yang mereka membunuh anak perempuan, dianggap nggak bisa dibanggakan dan hanya ngerepotin saja. Baik dibunuhnya itu lahir langsung dikubur hidup-hidup, sehingga sebagian mereka kalau sudah wayah lahiran itu sudah disiapkan jogangan. Nanti kalau lahirnya itu perempuan langsung dipendem hidup-hidup. Wonten ingkang diopeni riyen ngantos kinten umur 10-an tahun. Mungkin sampun kemudian diajak ke oro-oro yang sudah disiapkan jogangan, kemudian nanti terus dia dikubur hidup-hidup. Ini diantara perilaku Quraisy, perilaku orang-orang jahiliyah sebelum mereka mengenal Islam, membunuh anak-anak mereka karena takut nggak bisa diajak cari makan dan tidak bisa kemudian yaitu memberi makan. Sehingga yang menjadi kebanggaan anak laki-laki yang bisa diajak cari makan dan punya kekuatan. Termasuk para ulama ngendikaken yaitu tidak mau hamil lagi, tidak mau hamil, sengaja tidak mau hamil karena takut miskin, takut nggak bisa ngasih makan. Ini adalah termasuk perbuatan haram. Tapi kalau mengatur jarak kelahiran diperbolehkan. Tapi sengaja dia hanya membuat program anaknya 1 saja atau 2 saja, takut dia nggak bisa ngasih makan, sehingga dia melakukan itu upaya-upaya untuk tidak hamil, cukup hanya 1 atau 2. Ini termasuk tindakan haram. Rasa khawatir kalau nggak ngasih makan ini adalah berarti rapuhnya keimanan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mengatur jarak kelahiran itu diperbolehkan, dan Islam mengajarkan ada cara-cara mengatur jarak kelahiran. Letak rusaknya tauhidnya di mana? Yaitu kekhawatiran tidak bisa ngasih makan. Maka Allah katakan, nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan mereka. Rezeki itu Allah yang bagi-bagi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang gremet di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang nanggung rezeki ini pun. Kita bukan kita yang menghasilkan rezeki, Allah yang paling rezeki. Kita niku bagaimana menyambut datangnya rezeki dengan cara-cara yang baik dan penuh dengan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ngendikaken berkaitan kali masalah rezeki itu inna ruhal qudus nafatha fi raui, sesungguhnya Jibril membisikkan di dalam hatiku annal insana lan yamuta hatta yastakmilu rizqu wa ajalu. Tiang niku mboten badhe pecah sampai rezekinya niku tuntas, jatah umur dan rezekinya tuntas. Apakah kalau begitu kita tinggal dodok-dodok, ungkang-ungkang nunggu datangnya jatah rezeki? Mboten niku ingkang dipun ucalaken Kanjeng Nabi, yang diajarkan Kanjeng Nabi. 1, fattaqullaha, tetaplah Anda bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu termasuk jalan rezeki yang paling kuat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala ngajaraken ketakwaan itu termasuk diantaranya yaitu jalan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada manusia dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dengan syarat betul dia yaitu bertakwa kepada Allah taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Seandainya itu penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan bukakan ini keberkahan dari langit dan bumi, dengan syarat betul-betul hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ketika menghubungkan antara kewajiban beribadah dengan maklumat Allah yang membagi rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa uridu ayut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan kewajiban ibadah, Allah yang bagi-bagi rezeki, seakan-akan Allah ingin menegaskan, wahai hamba Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan takut rezeki tentang rezeki kalian. Karena diantara alasan orang meninggalkan amal ibadah kepada Allah, sehingga dia tidak pernah baca Quran, mboten nate zikir wirid, mboten nate salat jamaah, dia tidak mau terikat dengan aturan agama halal haram, itu diantaranya karena takut rezekinya mampet, takut rezekinya nggak lancar, sehingga orang nggak mau pakai jilbab, khawatir susah dapat rezeki, susah dapat jodoh. Orang nggak mau berpakaian seperti yang diajarkan Nabi, umpamanya congklang celananya, takut nanti kemana-mana ditolak lamaran kerjanya. Dia nggak mau berjenggot, takut nanti di mana-mana nggak diterima kalau ngelamar kerja. Sehingga bayang-bayang yang sesungguhnya adalah bisikan-bisikan syaitan, kalau kamu jadi orang yang taat beragama, rezekimu bakal mampet angel. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang bagi-bagi rezeki, dan Allah yang memerintahkan beribadah. Yang perlu ditumbuhkan itu keyakinan di dalam hati bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, bukan makhluk. Sehingga ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tinggalkan kewajiban, dia melakukan yang haram, dia menjilat ahli maksiat, menjilat orang yang zalim, itu karena sebabnya rapuhnya jiwa dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khawatir gesangipun sengsara kalau dia beragama dengan baik. Wasiat yang ketiga, yang keempat, wala taqrabu al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati kekejian-kekejian maksiat secara umum, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mas sekalian, yang dalam agama kita kaidah untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dalam segala bentuknya niku mboten sekedar jangan lakukan, tapi jangan mendekati. Jangan mendekati. Sehingga sudah membuat jarak yang sangat jauh, betul-betul memiliki preventif. Kenapa orang sampai dia melakukan perzinaan?
Ya karena sudah melakukan muqaddimahnya, pendekatan-pendekatannya, pendekatan pertama, pendekatan kedua, pendekatan ketiga, sampai kemudian dia lakukan perbuatan zina. Itu ada tangga-tangga yang mengantarkan, mendekatkan dia kepada perbuatan yang diharamkan. Lah Islam bukan sekedar jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati perzinaan. Jangan ngumbar pandangan mata, sebab pandangan mata itu sebab awal untuk dia tertarik dan kemudian dia terjebak. Jangan, wahai perempuan, jangan berpakaian yang tabarut, ngumbar aurat, yang tidak menutup aurat, pakaian yang pamer aurat dengan pakaian tipis, pakaian ketat, pakaian minimalis, pakaian yang super itu lengket. Ini adalah termasuk cara berpakaian yang tabarut, yang akan bisa mendekatkan orang pada perbuatan zina. Jangan melakukan pergaulan bebas, laki perempuan, untel-untelan, campur baur. Wahai perempuan, jangan banyak-banyak keluar rumah, karena akan bisa menjadi kayak setan yang menarik laki-laki. Ini semuanya termasuk faktor-faktor yang Allah ingatkan. Termasuk wanita Allah katakan wala takhdha'na bil qaul, jangan mendayu-dayukan suara, karena akan bisa menggugah syahwatnya laki-laki. Ini semuanya dilakukan oleh setan-setan manusia. Perempuan dibuat telanjang, dibuat berpakaian minim, berpakaian ketat, kemudian suaranya dibuat mendayu-dayu, dan berbagai macam sarana untuk kemudian terjadinya kemungkaran-kemungkaran. Islam mengajarkan, ya ini jangan dekati al-fawahish, baik dengan cara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jangan melakukan perbuatan fahisyah, baik dalam keadaan dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Dan ini hakikat ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk menyingkirkan gangguan yang di jalan, yang merupakan cabang keimanan, yaitu menyingkirkan semua sarana prasarana yang mengantarkan terjadinya perbuatan maksiat. Wonten gambar porno ya disimpan, bukan disimpan, diobong, dibakar, dimusnahkan. Ada alat-alat peraga macam-macam ingkang mengantarkan maksiat, ya semuanya dimusnahkan. Ini termasuk menyingkirkan gangguan, karena ini akan menghambat, merusak. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi, jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Asal jiwa itu dilindungi, dan itu termasuk diantara ini tujuan syariat agama itu, melindungi jiwa manusia. Asal jiwa manusia dilindungi, walaupun bahkan jiwanya orang kafir. Kalau yang ditumpahkan darahnya adalah jiwanya orang muslim, yang dibunuh jiwanya orang muslim, Nabi paring gambaran harganya jiwa seorang muslim itu kados pundi. La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim bi ghairi haq, atau kama qala. Hancurnya dunia dan seisinya itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang benar. Sehingga di negeri yang ditegakkan kisos, yang membunuh dihukum bunuh, ini pembunuhan sangat minimal. Tapi di negeri yang meremehkan seperti ini, hitungan pembunuhan itu per menit. Per menit. Kalau di rata-rata per menit. Nyawa itu sangat murah. Islam menegakkan hukuman kisos. Yang membunuh dihukum bunuh, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Berapa banyak di pengadilan orang keluarganya menjerit, protes, ketika sang jagal pembunuh dia hanya dihukum penjara sekian tahun.
Tidak ada hukum yang betul-betul memberikan efek jera dan memuaskan manusia, memenuhi rasa keadilan seperti hukum Islam. Semua hukum produk hawa nafsu semuanya berkaitan dengan kepentingan manusia. Hakimnya bisa disogok, jaksanya bisa disogok, semuanya bisa disogok, pengacara bisa disogok, bisa dibuat main mata, bisa kong kali kong, karena pertanggungjawabannya nggak ada kecuali antar manusia saja. Tapi pertanggungjawaban moral kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dimiliki orang yang mereka beriman, dan apa yang dipilihkan Allah itu yang paling bijak, yang paling mengobati kalau orang tidak sombong. Kalau orang tidak sombong. Hanya orang yang sombong, angkuh, sok bijak, itu yang kemudian merasa putusan hukumnya lebih bijak, lebih baik, lebih manusiawi dibandingkan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga rata-rata hukuman tidak mengobati penyakit, penyakitnya tambah dodro. Berapa banyak penjara malah menjadi tempat penggemblengan untuk tambah dugdeng di dalam masalah ini perbuatan maksiat. Sampai-sampai bahkan peredaran narkoba yang jumlahnya sampai kintal-kintalan itu bisa dikendalikan dari dalam penjara. Sekalian, tidak ada hukum yang lebih bijak, lebih baik, lebih mengobati dibandingkan dengan hukum yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Termasuk diantaranya masalah hukum bunuh. Nyawa manusia itu mahal, dan kita nggak boleh sembarangan menumpahkan darah, walaupun termasuk nyawanya orang kafir. Tiang kafir itu macam-macam. Enten kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustakman. Ini semuanya nggak boleh dibunuh kecuali satu, itu kafir harbi. Kafir yang statusnya sedang perang dengan muslimin, atau orang kafir yang punya kasus untuk memang dijatuhkan hukuman mati. Kemudian Allah katakan, dzalikum wasaqum bihi la'alakum, itu taqilun. Itulah wasiat Allah kepada kalian, semoga kalian mau menggunakan akalnya. Akal, sekalian, dikatakan akal iqal. Dadung yang dipakai untuk nyencang kapal ketika bersandar, niku disebut dengan iqal, supaya kapalnya tidak yaitu melayu kemana, dia tetap terikat. Iqal. Akal ini, katakan akal itu yang mengikat orang untuk tetap di atas kebaikan dengan pertimbangan akalnya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak layak, yang membuat dia jatuh martabat harga dirinya. Sehingga orang ketika mencela seseorang yang berbuat ceroboh, katanya itu jangan ngapunten, utakmu nang ngendi? Utakmu nang ngendi? Apa ora ndek utak? Artinya kayak tidak mikir, tidak pakai pertimbangan, sehingga melakukan perbuatan yang membuat dia kemudian terjerumus dalam ini perbuatan yang sangat nista. Wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan mendekati harta anak yatim, yakni mendekati untuk dia memanfaatkan, memakan dengan cara yang batil, kecuali dengan cara yang baik, dirawat, dikembangkan, persiapan dia nanti anak yatimnya dewasa untuk modal dia, sehingga betul-betul dia bisa lebih memanfaatkan sampai dia dewasa. Sehingga orang yang mereka menolong anak yatim itu, kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Saya dan orang yang merawat anak yatim, menanggung anak yatim, itu di surga seperti ini. Jaraknya dekat. Tapi kalau sampai dia makan harta anak yatim, kadang-kadang orang membuat yayasan, Darul Aitam, penampungan anak yatim, kemudian menyebar proposal kemana-mana atas nama menjual ngurus anak yatim. Kemudian yang
belanjakan untuk anak yatim hanya 2,5%, sisanya semuanya ditilep. Ini makan api neraka. Niki makan api neraka. Mengurus anak yatim mulia, tapi kalau makan hartanya anak yatim niki bisa menjadi molo bagi dia. Sekalian kalian yang kita aturakan, insyaallah kita sambung pembahasan yang akan datang. Ini 10 wasiat yang diajarkan dalam surat Al-An'am. Bagi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.